Karena dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk selama-lamanya. Allah menciptakan dunia ini hanya tempat bercocok tanam untuk akhirat. Maka sungguh rugilah orang-orang yang lalai dengan dunia. Mereka menganggap bahwa dunia ini kekal. Mereka menganggap bahwa dunia ini akan hidup selama-lamanya. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia dan terhormat Imam besar Masjid Al-Hikmah yang kita cintai ini, yang mulia dan terhormat Ketua BKM, Panitia Pembangunan Masjid beserta remajanya, para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, Al-Faqir mengambil tema pembicaraan tanda orang yang mendapatkan nur Allah di hatinya. Di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna nuran", sesungguhnya nur, izal qalban syarafa wan syaraha, apabila nur tersebut ada di dalam hati seseorang, masuk ke dalam hati seseorang, maka orang tersebut akan dilapangkan kehidupannya oleh Allah, dan orang tersebut akan dicerahkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat dikala itu bertanya, "Ya Rasulullah, adakah tanda bahwa seseorang itu mendapatkan nur Allah di hatinya?" Kata Rasul, "Ada." "Apa tandanya ya Rasul?" Yang pertama, kata Rasulullah, orang-orang yang mendapatkan nur Allah di hatinya, at-tajafi an daril ghurur, mereka akan menjauhkan diri daripada kehidupan dunia, kehidupan yang penuh tipu daya, kehidupan yang penuh fata morgana, kehidupan yang fana. Maka orang-orang yang mendapatkan nur Allah, tanda yang pertama, tidak lagi cinta kepada dunia. Karena dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk selama-lamanya. Allah menciptakan dunia ini hanya tempat bercocok tanam untuk akhirat. Maka sungguh rugilah orang-orang yang lalai dengan dunia. Mereka menganggap bahwa dunia ini kekal. Mereka menganggap bahwa dunia ini akan hidup selama-lamanya. Tanda yang pertama, bahwa manusia tersebut menjauhkan dirinya daripada dunia. Karena dunianya ho mentong yang tajak, pat mentong yang taduk, ho mentong yang talit. Dunia itu tidak akan memuaskan hati manusia. Dan biasanya dunianya akan merasa indah, akan merasa mangat, akan merasa nyaman. Bak tempat-tempat hana katanya nyandunya. Bila mana katanya sidro urung yang menuhun, maka bak urungnya seolah-olah urung metani itu lebih senang. Dia urung yang metani, urung yang mublang merasa dro kehana tenang, sang-sang lebih mangat urung mekat.
Tapi ternyata di urang Mekah sang-sang lebih mangat kerja di kantor. Urang di kantor merasa hana mangat di kantor seolah-olah yang mangat adalah pengusaha. Ternyata di pengusaha pih merasa drog hana mangat, sang-sang pengusaha lebih mangat lom jut ke polisi. Di polisi pih mungkin lagi nya. Itulah dunia. Dunia nyan mangat bak hana gedanyo. Bila mana gedanyo terus mengejar dunia, maka kita seperti mengejar bayang-bayang, tidak ada manfaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasul, tanda orang yang mendapatkan nur Allah di hatinya, wal inabatu ila daril khuludi. Mereka akan mencari, akan mempersiapkan amal untuk menuju kepada kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal abadi. Akhirat ada dua tempat. Yang pertama syurga, yang kedua neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Maka orang-orang yang memiliki nur Allah di hatinya, mereka akan sibuk mencari amal yang aman tersebut dapat memberikan ketenangan dan keamanan di akhirat. Dan amal yang kita kerjakan bukan dihitung banyaknya oleh Allah, tapi bagusnya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan, Allah ingin menguji di antara kita siapa yang terbaik amalnya, bukan siapa yang terbanyak amalnya. Ahsan, yang terbagus, yang terbaik amalnya. Amal yang bagaimana? Yang tidak dibarengi oleh sifat-sifat riya, yang tidak dibarengi oleh sifat-sifat takabur, yang tidak dibarengi oleh sifat-sifat ujub. Itulah amal yang bagus. Tapi bila mana amal yang kita kerjakan beserta dalam naria, contoh memang rianya penyakit hati, persoalan hati, yang tahu hanyalah manusia itu sendiri. Tapi kan juta kalen kadang menyerta semayang sidro tu super cepat, kilat khusus sidro tu, doa-doa hana sapu hana. Tapi di saat kita melakukan ibadah di dalam orang khalayak ramai, nyan cukup trip hana habis-habis ayat, hana habis-habis panjang. Nyan merasa dalam hati itu supaya mangat itu pu gedanyo jud tu, mangat itu pu gedanyo cara, berarti nyan naria dalam amal yang demikian tidak dibutuhkan bak gedanyo oleh Allah. Amal tersebut singoh di akhirat akan nujuk pulang. Gedanyo dah tuntut di akhirat tunggu. Karena idunya gedanyo nak sembahyang, idunya gedanyo nak puasa, idunya gedanyo nak sedekah. Di akhirat gedanyo akan tertuntut ba Allah. Ya Allah, dulu di dunia aku melaksanakan salat, dulu di dunia aku melaksanakan puasa, dulu aku di dunia melakukan sedekah, tapi kenapa di akhirat neraka buatku ya Allah? Maka watenyan Allah akan dijauh. Engkau salat, engkau puasa, engkau bersedekah bukanlah untukku, tapi supaya ikalan li manusia. Maka jak lake bak manusia yang kah pelumah jamun idunya, fahalanyan hana bak lun kun Allah. Maka rugo katanya. Kita kembalikan kepada pembahasan dasar. Orang yang mendapatkan nur Allah di hatinya, kata Rasul, yang kedua mempersiapkan diri menuju kehidupan yang kekal abadi. Yang ketiga, kata Rasul, orang yang mendapatkan nur Allah di hatinya, mereka mempersiapkan kematian sebelum kematian itu datang. Mati pasti ada.
Setiap yang bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Namun kematian yang bagaimana yang akan kita hadapi? Husnul khatimahkah? Su'ul khatimahkah? Seandainya husnul khatimah, alhamdulillah. Tapi kalau su'ul khatimah, yang kita khawatirkan abadan abadin selama-lama di dalam neraka. Abadan abadin selama-lama di dalam neraka, apakah 1000 tahun? Bukan. 2000 tahun? Itu juga bukan. Tapi abadan abadin bermakna selama-lama. Hana rung-rung lam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Uronyo tak kubut kesalahan hinoi dunia. Idrop katanya oleh aparat keamanan, diputuskan hukum oleh hakim 50 tahun umpamanya, 50 tahun lehnyan katanya bebas. Difonis hukum 60 tahun, 60 tahun katanya bebas. Tapi kalau difonis oleh Allah abadan abadin selama-lama di dalam neraka, tidak dibangkit sampai selama-lamanya. Na'udzubillahi min zalik. Dikala menghadapi kematian, ini bukan persoalan yang mudah. Kematian itu sesuatu yang sangat ditakutkan oleh manusia. Baginda Nabi, orang yang dijamin masuk surga oleh Allah, orang yang sangat disayangi oleh Allah, orang yang sangat dicintai oleh Allah. Tapi Rasul pula yang mengatakan bahawa sakitnya sakratul maut lebih daripada 300 kali bacokan pedang. Kun katanya orang Aceh, lebih sakit daripada kameng tapluk uyuh udip. Menan ke sakit sakratul maut. Nabi Allah Isa pernah menghidupkan Sam bin Nuh, anak Nabi Nuh, yang telah wafat beribu-ribu tahun. Bakwatanya umat Nabi Allah Isa menuntut Nabi Allah Isa karena Nabi Allah Isa memiliki ilmu pengobatan. Bak sabah ura dituntut oleh umat Nabi Allah Isa, ya Isa, jika memang benar kamu Rasul Allah, jika memang benar kamu orang yang benar, coba engkau hidupkan orang yang sudah mati. Maka dikala itu Nabi Allah Isa bermunajah kepada Allah, ya Allah, beri kekuatan kepada Lun supaya Lun mampu menghidupkan orang yang mati. Dan itunya masanya adalah kubur Sam bin Nuh, kubur anak Nabi Allah Nuh. Dengan kuasa Allah, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Allah Isa, Nabi Allah Isa nuhoi Sam bin Nuh yang ka melinggai, ka wafud meribe-ribe tahun, sehingga tergeraklah kuburnya, terbuka tanahnya, dan jagalah Sam bin Nuh. Wate jaga Sam bin Nuh, nutanyong bak Nabi Allah Isa, siapa engkau? Kenapa engkau menghidupkan aku kembali? Dijawab oleh Nabi Allah Isa, Lun adalah Nabi Allah Isa yang diberi kekuasaan oleh Allah sebagai mukjizat untuk menghidupkan kamu sebagai bukti bahawa aku adalah Rasul Allah. Nekun li Sam bin Nuh, ya Isa, idra nu mangan nu pudep Lun. Seandainya engkau tahu wahai Isa bagaimana sakitnya sakratul maut, meribe-ribe tahun Lun kaluh nu tarik nyawa Lun lam kubu, sampai uronyo manteng terasa bak kerongkongan sakit wate nu tarik nyawa. Ida nu mangat Lun ni belakang Lun budip kembali untuk mati sigatu, berarti Lun akan Lun tumung duaga sakratul maut. Maka watenya Nabi Allah Isa memohon lomba Allah, ya Allah, jika untuk Sam bin Nuh meninggal kelai, wafud lom nyobek le nabi sakit. Intinya apa para hadirin? Matinya sungguh sangat ditakutkan oleh manusia karena hanya sakit yang lebih rayu daripada sakit mati.
Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita renungi mata yang diberikan oleh Allah. Akankah melihat Allah di dalam surga, atau mata ini akan dibakar di dalam neraka? Jasad yang kita jaga, jasad yang kita rawat ini di dalam dunia dengan jumlah uang yang besar, di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga atau akan mendidih, melepuh, hancur kulitnya, patah tulangnya di dalam neraka. Mari kita hayati mulut yang diberikan oleh Allah. Di akhirat nantinya akan meminum telaga haud, akan meminum telaga Rasulullah, atau mulut ini akan diberi makan buah zakum di dalam neraka. Mari kita renungi, mari kita hayati bahwa Rasulullah pernah berkata, tanda orang yang mendapatkan nur Allah di hatinya, yang pertama menjauhkan diri daripada kehidupan dunia, yang kedua mempersiapkan diri menuju kehidupan akhirat, yang ketiga mempersiapkan kematian sebelum kematian itu datang. Mungkin pada kesempatan yang sangat singkat ini, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita memasuki ke dalam dua rukun al-khutbah. Bila ada kesalahan atau kesilapan mohon ditegur, bila tidak mungkin lagi mohon diganti supaya sah Jumat kita bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.